Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dari film yang berjudul Deep Sea. Nah, yang belum nonton film keluaran animasi Cina lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kita kali ini kita akan menceritakan seorang gadis pemurung yang tiba-tiba menjelajahi dunia imajinasi di bawah lautan luas. Dan di sana dia ingin mencari keberadaan ibunya yang menghilang. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Sensu yang merindukan ibunya yang telah pergi meninggalkannya saat masih sangat kecil karena ibu dan ayahnya bercerai. Sekarang ayahnya telah menikah lagi dan Sensu memiliki adik laki-laki. Mereka sedang menuju pelabuhan untuk berlibur merayakan ulang tahunnya Sensu. Sesampainya di sana mereka menaiki kapal. Memandangi lautan membuat Sensu teringat cerita ibunya tentang Haijing yang muncul saat Sensu ulang tahun dan mengucapkan permohonan ke laut. Maka Haijing akan membawanya untuk mengabulkannya. Sementara itu ayah dan ibu tirinya sibuk berfoto dengan adiknya. Lalu Sensu masuk ke dalam kapal untuk melihat-lihat. Tidak sengaja dia menjatuhkan sebuah buku legenda restoran Deep Sea. Sensu yang membacanya didatangi oleh pria penjual buku itu lalu mengusirnya pergi. Malam harinya Sensu makan bersama nih, kemudian mendapatkan pesan dari ibunya untuk bersenang-senang. Ia membuat Sensu merindukan kebersamaannya dengan keluarganya dulu nih, dan melihat video kecilnya saat ulang tahun. Tiba-tiba badai ombak datang. Sensu keluar kapal dan melihat bayangan di tengah badai, lalu memanggil nama ibunya. Hal itu membuat Sensu terjatuh ke dalam laut terbawa ombak. Ketika sadar, Sensu berada di tengah lautan dan di hadapannya makhluk Haijing yang diceritakan ibunya yang sedang bersenandung lagu. Mendengar itu Sensu merasakan Haijing akan mengantarkan dirinya ke ibunya. Diikutilah nih oleh Sensu yang menaiki pelampung bebek hingga sampai di sebuah kapal besar. Di situ Sensu masuk ke dalam, mengira ibunya berada di dalam nih. Sensu kaget melihat para ikan dan anjing laut berbicara. Melihat Sensu, para ikan itu mengusirnya. Hal itu membuat Haijing marah dan menjadi besar hingga membuat kekacauan di dalam kapal. Di sisi lain, seorang pria berjalan bersama kucingnya. Tiba-tiba arus air menerjangnya. Pria itu mengeluarkan kekuatannya untuk membereskan kekacauan di kapal dengan menangkap Haijing. Melihat itu, Sensu meminta pria itu tidak menyakiti Haijing. Hingga Sensu dan Haijing masuk ke dalam sebuah guci, yang ternyata pria ini adalah kapten sekaligus pemilik restoran Deep Sea yang bernama Nanhe. Lalu dia mengambil HP yang jatuh miliknya Sensu. Saat terbangun dari pingsannya, Sensu sudah berada di sebuah restoran Deep Sea yang berada di dalam kapal itu. Lalu Sensu melihat guci yang di dalamnya Haijing dibawa oleh para pelayan. Dia pun mengikuti pelayan itu hingga sampai di tempat para tamu menyantap makanannya. Terlihat Nanhe melayani para tamu nih dengan ramah agar mendapatkan rating besar. Lalu dia akan menyajikan sup yang membuat tamunya mabuk. Tidak sengaja Sensu menumpahkannya lalu termakan. Dia pun menjadi mabuk yang membayangkan ibunya membawa cake. Nanhe menghentikan Sensu nih yang membuatkan kekacauan di sana. Akhirnya di situ Sensu sadar dan meminta maaf kepada Nanhe atas kekacauan yang diperbuat. Namun Nanhe sangat marah. Kemudian Sensu memohon untuk melepaskan Haijing karena Haijing akan membawanya bertemu dengan ibunya. Tidak lama para tamu restoran pergi nih karena kecewa pelayanan di sana. Tidak tinggal diam, Nanhe melakukan pertunjukan sulap nih menghilangkan Sensu. Setelah pertunjukan selesai, para pelayan menyajikan sup yang memabukkan agar para tamu senang. Sementara Sensu berada di luar kapal di tengah lautan. Di sisi lain, para tamu menjadi mabuk dan melihat di sekeliling mereka menjadi indah.
Lalu Nanhe dipanggil oleh Lao Jin, sang pengemudi kapal, memberitahu bahwa muncul Red Phantom atau hantu merah laut di hadapan mereka. Di sisi lain, Sensu ketakutan karena di hadapannya muncul Red Phantom menyerangnya dan juga kapal Deep Sea. Untungnya kapal mereka berhasil sampai di permukaan laut, menghindar dari Red Phantom. Lalu Sensu naik ke atas kapal dalam keadaan tubuhnya dipenuhi cairan merah. Dia memohon kepada Nanhe untuk memberikan Haijing kepadanya. Namun Nanhe menolak karena Haijing akan dijadikan sup dengan harga yang sangat mahal. Nanhe juga mengatakan Sensulah penyebab Red Phantom muncul karena dia memangsa gadis kecil yang murung. Mendengar itu membuat Sensu sedih. Lalu Nanhe yang merasa kasihan meminta Sensu untuk bergembira agar Red Phantom tidak muncul, dan dia berjanji akan melepaskan Haijing jika Sensu membantunya bekerja di dapur hingga restorannya menjadi bintang 5 untuk mendapatkan uang banyak. Akhirnya Sensu pun setuju. Kemudian dia berkenalan dengan chef dan pelayan dapur. Terlihat Nanhe memasukkan Haijing ke dalam sebuah mesin cuci. Lalu Sensu mulai bekerja. Semua pelayan dan juga Nanhe bekerja dengan semangat. Akhirnya restoran Deep Sea mendapatkan bintang 4, tinggal sedikit lagi bintang 5. Nanhe sangat senang nih mendapatkan uang banyak. Dia juga memperlakukan Sensu dengan baik agar membuatnya bahagia. Setelah itu Nanhe menghibur para anak-anak dengan film yang dibuatnya, di mana Kapten menceritakan Nanhe melawan Red Phantom. Di sini Sensu yang ikut menonton disambut baik Nanhe yang sudah dianggapnya keluarga dan mereka pun berpesta. Saat semuanya mabuk termasuk Nanhe, Sensu melihat lemari terbuka yang ternyata tempat Haijing dikurung. Di situ Sensu membuka mesin cuci itu, dan tiba-tiba Haijing yang marah menjadi sangat besar hingga menyerang mereka semua. Setelah itu Haijing kabur meninggalkan kapal. Lalu Nanhe yang sudah sadar marah nih kepada Sensu karena melepaskan Haijing, hingga mengungkapkan bahwa dia menipu Sensu dan tidak ada niatan melepaskan Haijing. Hal itu membuat Sensu kecewa. Setelah itu kapal kembali ke daratan. Nanhe mengusir Sensu pergi dari kapalnya. Di situ Sensu berjalan memasuki pemukiman. Dia tidak tahan menahan tangis karena gagal bertemu dengan ibunya karena Haijing yang akan membawanya telah pergi. Hal itu membuat Red Phantom muncul, menyerang pemukiman dan juga warga. Nanhe menyadari hal itu, lalu dia bergegas meminta kru kapalnya untuk bergegas berlayar. Dari jauh dia melihat Sensu kabur dari Red Phantom, namun dia ragu-ragu mau menyelamatkannya. Seketika Sensu tenggelam ke laut bersama dengan Red Phantom. Lalu muncullah Nanhe dengan kekuatannya membelah lautan menyelamatkan Sensu. Lalu Nanhe mengorbankan dirinya agar Sensu selamat dari Red Phantom yang mengelilingi mereka. Tidak lama Sensu yang pingsan telah sadar. Dia sudah berada di dalam kapal dan mencari keberadaan Nanhe. Yang ternyata Nanhe selamat, hanya saja badannya terluka. Di sini Sensu berterima kasih dan juga meminta maaf karena menyelamatkan dirinya dia jadi terluka. Dan tas Nanhe berisi uang jatuh ke lautan. Lalu Nanhe memutuskan untuk membantu Sensu menemukan Haijing agar bisa bertemu dengan ibunya, yaitu pergi ke Ice of the Deep Sea, berada di laut terdalam tempat para Haijing berada. Mendengar itu Sensu senang dan mereka sama-sama untung nih karena Nanhe akan mengambil Haijing lain untuk menusuknya. Namun Lao Jin menolak pergi ke sana karena akan berbahaya dan pasti bertemu dengan Red Phantom. Di situ Nanhe memaksa Lao Jin lalu meminta Sensu mendengar suara nyanyian Haijing saat pertama kali bertemu dengannya. Sementara itu Nanhe di luar kapal menangkap suara di sana. Perjalanan mereka pun dimulai dengan kerjasama dan semangat para kru menggerakkan kapal.
Singkat cerita, Sensu yang tertidur bermimpi mendengar suara nyanyian ibunya. Lalu muncullah Red Phantom menyerangnya. Kemudian sekilas melihat Nanhe di tengah lautan memegangnya. Sensu pun terbangun lalu menghampiri Nanhe di kamarnya. Di sana dia melihat lukisan tempat tinggal Nanhe yang dipenuhi oleh salju. Kemudian Nanhe menanyakan jika Sensu bertemu dengan ibunya apa yang mau diungkapkan. Lalu di situ Sensu menjawab bahwa dia tidak tahu karena selama ini dia merasa apapun yang dilakukannya salah dan merasa dialah penyebab ibunya pergi. Sensu pun meminta Nanhe untuk kembali ke permukaan karena berbahaya jika bertemu dengan Red Phantom. Namun di situ Nanhe akan menghadapi Red Phantom dan meminta Sensu tidak menyerah. Tidak lama Lao Jin datang memberitahu bahwa mereka sudah sampai di Ice of the Deep Sea. Lalu Nanhe memerintahkan kru kapal bersiap menggerakkan kapal dengan cepat untuk memasuki mata laut dalam. Mereka harus melawan arus yang sangat kuat. Tiba-tiba Red Phantom muncul, menyerang kapal mereka hingga membuat kapal bocor dan air masuk ke dalam. Nanhe pun di situ keluar kapal untuk menghadang Red Phantom dengan kekuatannya. Sementara Sensu ketakutan dan meminta Nanhe untuk berhenti melanjutkan perjalanan mereka. Di situ Sensu menyuruh Lao Jin untuk memutar balik kapalnya. Dia tak mau Nanhe terluka. Terlihat Red Phantom sudah masuk kapal. Dengan sekuat tenaga, Sensu menghampiri Nanhe dan menghilangkan rasa takutnya agar Red Phantom lenyap. Dan akhirnya Red Phantom lenyap. Mereka memasuki lautan yang sangat indah. Tapi di situ Sensu sedih nih karena Nanhe menghilang. Lalu muncullah Haejing di sana. Lalu Sensu mengikutinya hingga sampai di kamar Nanhe. Dia menemukan HP miliknya dan muncul panggilan dari ibunya. Tidak sengaja Sensu menyenggol kucing Nanhe, namun ternyata pecah yang merupakan patung keramik. Kemudian muncullah buku legenda restoran Deep Sea di sana. Lalu Sensu mengingat masa lalunya saat kecil disayang ibu dan juga ayahnya, hingga perceraian terjadi yang membuat ibunya pergi meninggalkan Sensu dan juga tidak ada kabar. Singkat cerita, ayahnya menikah lagi. Dia memiliki adik tiri yang membuat ayahnya lebih memperhatikan dan menyayangi adiknya itu. Hal itu membuat Sensu menjadi murung di sekolah dan tidak bergaul dengan teman-temannya. Kemudian Sensu melihat flashback saat dia dan keluarganya menaiki kapal, lalu membaca buku legenda Deep Sea. Disinilah dia teringat bahwa pria penjual buku itu adalah Nanhe. Hingga Sensu jatuh ke laut terbawa ombak. Kemudian seorang Nanhe menemukan HP milik Sensu di sana dan melihatnya tenggelam di laut. Dengan cepat Nanhe memakai pelampung bebek menyelamatkan Sensu. Di situ Sensu pun sadar nih bahwa selama ini hanya berimajinasi. Kemudian muncullah ibunya yang mengajak Sensu pergi. Namun Sensu tidak mau karena dia melihat Nanhe dan dirinya terombang-ambing di lautan. Di sini Nanhe menyadarkan Sensu agar bersemangat bertahan hidup. Berhari-hari mereka menahan lapar berada di tengah lautan. Nanhe terus mengajak Sensu berbicara dan berpesan agar tersenyum. Tidak lama terlihat perahu melintas nih. Nanhe mencoba memanggilnya namun Sensu tenggelam. Lalu di situ Nanhe mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sensu dan memakaikan pelampung yang sedikit kempes. Di sisi lain, Sensu yang melihat itu mencoba menyadarkan dirinya untuk bangun agar bisa menyelamatkan Nanhe. Seketika Sensu berada di tempat Nanhe tinggal dan bertemu dengan Nanhe di sana. Dia berpamitan untuk pergi nih.
Mendengar itu Sensu ingin ikut dengannya dan meminta maaf bahwa semua ini salahnya, yang membuat Nanhe mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Lalu Nanhe pun menyemangati Sensu agar dia meneruskan kehidupannya untuk menggapai semua yang diinginkan Sensu dan meminta agar tersenyum selalu. Setelah itu mereka pun berpisah. Sensu pun sadar nih sudah berada di rumah sakit. Di akhir film terlihat sang ibu akhirnya bertemu dengan Sensu dan menjaganya selama di rumah sakit. Setelah itu Sensu kembali ke rumah yang disambut ibu tiri dan juga adiknya. Sekarang Sensu telah berubah menjadi sering tersenyum dan mulai menikmati kebersamaannya bersama ibu tiri dan juga adiknya. Lalu Sensu mengadopsi kucing jalanan yang mirip dengan kucing milik Nanhe. Di sekolah Sensu lebih ceria nih dan memiliki banyak teman. Dia juga pintar dalam pelajaran. Sensu pun tumbuh dewasa yang terus mengingat semua tentang Nanhe dan mengingat pesan Nanhe bahwa dia harus bahagia. Nah, itu tadi alur cerita dari film Deep Sea. Gimana Sleeper, seru dan terharu banget ya cerita dari film kali ini, dimana ternyata semua yang dialami itu hanyalah imajinasi belaka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.